Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin ada tamu lagi dari Jepang. Kali ini ada banyak perusahaan Jepang yang datang. Waktu itu ada penandatanganan MOU antara tempat kerja saya dengan beberapa perusahaan dan universitas dari Jepang. Seperti biasa saya jadi pembawa acara lagi, tapi kali ini nggak mendadak. Saya udah dikasih tahu 1 minggu sebelumnya. Alhamdulillah saya punya waktu untuk siapin naskahnya. Terus kemarin ada acara halal bihalal lagi di kampus. Kalau beberapa minggu yang lalu ada acara halal bihalal di fakultas, kali ini di universitas. Kali ini kampus minta ke dosen dan karyawan untuk pakai baju daerah. Nah masalahnya saya lupa tentang itu dan datang dengan baju biasa. Terus di hari itu ada pemilihan dosen dan karyawan dengan baju daerah terbaik. Ada 3 orang yang terpilih. 2 orang pakai baju daerah Sumatera dan 1 orang pakai baju daerah Jawa Tengah. Terus minggu kemarin saya sempat panik pas belanja di supermarket. Soalnya kartu debit saya ternyata udah kadaluarsa. Waktu kadaluarsanya itu ternyata bulan April kemarin. Waktu itu saya nggak bawa HP juga, jadi nggak bisa bayar pakai QRIS. Untung saya bawa uang tunai, jadi saya masih bisa bayar. Besoknya saya langsung ke bank untuk perpanjang kartu. Mbak-mbak di banknya tawarin saya untuk upgrade ke kartu debit dengan batas yang lebih besar. Terus sebagai bentuk doa, saya terima tawaran itu. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kemarin saya ke klinik kesehatan kampus untuk periksa kadar kolesterol dan gula darah. Saya mau periksa soalnya bagian belakang leher saya sakit. Jadi saya pikir kadar kolesterol saya tinggi. Saya juga sekalian cek tekanan darah. Terus pas habis cek ternyata tekanan darah saya normal. Hasilnya adalah 148/80. Terus ternyata kadar kolesterol saya juga di angka yang normal, yaitu di sekitar 160-an. Nah, yang tinggi ternyata kadar gula darahnya. Kalau nggak salah hasilnya di angka 260. Tinggi banget ya. Kata perawat yang periksa, kadar gula darah yang normal itu di angka 100-an. Terus saya ditanya sama perawatnya, apa di keluarga saya ada orang yang sakit diabetes? Terus saya jawab, nggak ada, soalnya di keluarga saya dari sisi ibu dan bapak, kayaknya nggak ada yang sakit diabetes. Terus perawatnya tanya lagi, apa saya sering konsumsi makanan atau minuman manis? Terus saya jawab, ya sering. Soalnya kalau pulang kerja, saya sering minum minuman yang manis. Kebanyakan sih minuman es teh manis ya. Perawatnya nawarin obat untuk turunin kadar gula sih, tapi saya bilang nggak mau. Saya bilang ke perawatnya mau coba kurangin minum minuman manis dulu. Terus perawatnya minta ke saya untuk kembali lagi ke klinik setelah 2 minggu. Jadi ceritanya saya lagi ngurangin minuman manis nih. Awalnya sih susah ya, tapi sekarang udah biasa sih. Pas saya cari tahu di internet, ternyata diabetes itu adalah penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Penyebab kematian yang pertama adalah stroke, dan yang kedua adalah serangan jantung. Berdasarkan data dari IDF atau International Diabetes Federation tahun 2021, katanya jumlah penderita diabetes di Indonesia ada sekitar 19.500.000 orang. Terus dengan angka itu katanya Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Diabetes itu bahasa Jepangnya tonyobyo ya. Tapi kalau di Jepang gimana? Saya pikir jumlah penderita diabetes di Jepang lebih sedikit daripada Indonesia, soalnya pola hidup dan makannya lebih bagus. Pas saya cari tahu di internet berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Sosial Jepang tahun 2014, katanya jumlah penderita diabetes di Jepang ada sekitar 3.166.000 orang.
jauh lebih sedikit dibanding dengan di Indonesia ya. Kalau dilihat dari pola makan saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya, emang kayaknya orang Indonesia itu seneng banget makan makanan dan minuman yang manis. Sebelum saya tahu kadar gula saya tinggi, satu hari saya bisa minum minuman manis sekitar 1 liter loh. Biasanya saya minum kopi di kantor sekitar 1-2 gelas, terus pas di rumah saya minum es teh manis 1-2 botol ukuran 500 ml. Dari artikel yang saya baca, katanya diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit. Kalau kita nggak bisa kontrol gula darah, nanti kita bisa kena macam-macam penyakit, misalnya stroke, serangan jantung, ginjal, dan lain-lain. Terus dulu ada orang tua teman saya yang kakinya harus diamputasi karena di kakinya ada luka yang nggak bisa sembuh. Lukanya itu nggak bisa sembuh karena orang tuanya penderita diabetes. Katanya luka penderita diabetes nggak bisa sembuh karena jamur dan bakteri lebih mudah berkembang di dalam kondisi darah dengan kadar gula yang tinggi. Dulu waktu tinggal di Jepang, saya banyak jalan kaki, terus sering makan. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安、そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。